Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Oyot Bacakah. Pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan, kami berharap semoga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan, diberi kemudahan dan diberi kelancaran oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami di sini akan membahas review dan banyaknya kami konsumen atau mereka menanyakan ke kami, makanya ini sebagai bentuk dari juga jawaban kami dan mereka juga yang pengen tahu apa itu Bacakah dan supaya tidak membingungkan. Tapi di sini kami karena terbatasnya waktu, kami berharap bahwa sebelum kami ingin melanjutkan, kami mohon jangan lupa subscribe-nya, karena Andalah kawan kami, karena Andalah kami bisa lebih bersemangat lagi, kira-kira begitu. Oke, karena Andalah kami tiada apa-apanya tanpa Anda. Oke, kami di sini akan membahas pertama yaitu masalah review apa itu Bacakah, kemudian ini ada tujuannya, ada syarat-syarat dan ada kesimpulan supaya Bapak Ibu nanti tidak gagal paham. Jangan skip dan tolong dilihat sampai selesai, kira-kira begitu. Jangan sampai nanti gagal paham dan akhirnya terjadi tambah bingung. Oke, pertama kita akan review yaitu apa itu Bacakah. Bacakah itu memang asal munculnya adalah dari Kalimantan. Itu istilah Bacakah. Apa mereka? Yaitu sejenis akar-akaran yang merambat, menjulur dan menumpang di pohon-pohon di hutan, yang mereka adalah mempunyai alam khusus. Tidak semua hutan itu bisa dan tumbuh Bacakah itu, kira-kira begitu. Itulah gambaran sekilasnya mengenai Bacakah. Terus kemudian kita tujuannya ini apa? Kita di sini adalah akan membahas bahasa yang sering ditanyakan ke kami, dan padanya mereka juga bingung dengan adanya istilah-istilah tadi. Sebenarnya di video-video kami yang sebelumnya sudah banyak disinggung masalah istilah-istilah, tapi kami di sini akan memperjelas secara singkat aja, kira-kira begitu bahasanya. Jadi kita berawal dari ini penyebutan nama-nama Bacakah atau akarnya. Yang pertama, kita jangan lupa bahwa hampir semua tanaman-tanaman itu mempunyai identitas atau nama atau bahasa internasional atau bahasa ilmiah atau nama latinnya, itu sudah tercantum. Tinggal kita atau kemauan kita, mungkin kita juga serba terbatas. Yang kedua, kita di sini ada yang namanya bahasa nasional atau mungkin bahasanya umum. Nasional berarti kan levelnya kan seluruh Indonesia, bisa aja dia per provinsi, yang penting umum sifatnya. Yang ketiga itu adalah bahasa lokal atau daerah atau adat. Ini yang mudah-mudahan, karena kebanyakan mereka adalah lokal atau adat atau daerah yang memunculkan Bacakah khususnya, dan herbal pada umumnya itu berawal dari daerah atau suku-suku tertentu yang mereka sering menggunakan seiring perjalanan jauhnya dari pelayanan dari kota, kira-kira begitu. Jadi hutan itu sebagai kawan dekatnya, kira-kira begitu. Yang keempat ini adalah bahasa versi individu. Nah, dari keempat ini mudah-mudahan kita akan mengarah ke tujuan kita. Tujuan akhirnya itu adalah supaya publik tahu, mengerti, dan tidak bingung.
Karena apa? Bajakah itu, ini kita ke tujuannya ya. Jadi bajakah itu adalah barang baru. Pengertian barang baru ini tidak semua publik tahu. Mereka suku-suku tertentu yang mereka mempunyai hidup di hutan, mereka banyak mempergunakan namanya bajakah-bajakah ini khususnya. Jadi herbal atau tanaman yang lain pada umumnya. Yang kedua yaitu karena bajakah ini jenisnya banyak, bahkan ratusan, itu menurut para ahli, kira-kira begitu. Terus yang ketiga yaitu tidak semua bajakah itu mempunyai khasiat atau bisa dipakai sebagai herbal. Tapi kami yakin tahu bahwa yang namanya bajakah ini bisa dipakai, cuman masalahnya ke kandungan. Enggak mungkin, dan kami yakin secara keimanan bahwa Allah atau Tuhan itu menciptakan itu tidak akan sia-sia, kira-kira begitu, itu konsep dasarnya. Yang keempat yaitu bajakah juga ada yang sifatnya itu beracun. Ya, beracun. Dalam pengertian beracun bukan berarti mereka racun harus mati. Mereka bisa disembuhkan karena sifatnya itu hanya gejala awalnya mungkin mabuk, linglung dan seterusnya, sehingga kalau mereka tidak tertolong mungkin bisa aja arahnya kepada kematian, kira-kira begitu kalau tidak segera tertolong, kira-kira begitu. Itu yang pada umumnya sifatnya beracun. Yang kelima, bahwa bajakah-bajakah tertentu ini banyak dipakai juga untuk penyakit-penyakit tertentu. Ya, untuk penyakit-penyakit tertentu. 6. Ada yang bajakah-bajakah tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang yang mempunyai ciri-ciri tertentu, kira-kira begitu. Karena disitulah banyak terjadi kesalahpahaman, terjadi apa yang diinginkan, apa yang dimaunya ternyata itu tidak sama, dan bahkan efek ini mengandung efek, yaitu bajakah-bajakah tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Kalau ini kita salah konsumsi, efeknya akan mungkin sangat-sangat berisiko tinggi, kira-kira begitu. Jadi kami ini berdasarkan juga chatting juga berbagi pengalaman dengan mereka. Jadi mereka yang korban akar bajakah itu kawan kami untuk berbagi, kira-kira begitu, dan hasilnya kami publikasikan supaya mereka juga tahu dan belajar dari pengalaman. Karena ini tadi kan kami sebutkan bahwa bajakah ini adalah barang baru, karena jika pengertian baru ya publik itu baru tahu gitu loh, kira-kira begitu, belum lama, kira-kira gitu. Kalau kita kaji Agustus itu Agustus 2019 itu mulai kenal yang namanya bajakah secara meluas, secara nasional, kira-kira begitu. Jadi ya untuk yang berikutnya, supaya kita kembali ke topiknya, yaitu mengenai syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya kita untuk penyebutan nama ini kan kita baliknya ke ini, penyebutan nama bajakah atau akar-akaran tadi itu. Jadi supaya kita tidak salah, syaratnya bagaimana? Ya, syaratnya itu intinya kita di sini baru ke syaratnya. Intinya yaitu bahwa kita penyebutan nama itu harus memperkaya, ya kan? Syaratnya itu harus memperkaya khasanah penyebutan. Jadi khasanah daerah, khasanah lokal itu bisa dikenalkan ke publik, ke halayak umum, ke masyarakat, kira-kira begitu. 2, syaratnya yaitu kita syarat bahwa kita tahu bahwa bajakah itu satu jenis
itu mempunyai nama dan khasiat-khasiat kira-kira tertentu, dan mereka nama itu tidak boleh sama, kira-kira begitu. Satu jenis, satu barang, satu nama, kira-kira itu prinsipnya. Jadi kita jangan sampai salah. Nah, jadi yang nomor 3, kita harus lebih memperjelas. Itu syaratnya itu apa? Kita kalau penyebutan nama itu harus memperjelas, dan jangan terbalik, malah kita dicampur aduk, dibolak-balik, sehingga publik tambah bingung, kira-kira begitu. Jadi publik itu pengen tahu, pengen mengerti, dan tidak bingung, bukan malah dibikin bingung dengan adanya tadi ini bahasa yang sifatnya versi individu. Boleh ya, individu boleh membuatkan nama menurut versinya, tapi yang intinya lebih memperjelas, ya kan, tidak bertentangan dengan bahasa yang di atasnya, misalkan bahasa lokal atau daerahnya gimana, tidak bertentangan. Terus kemudian secara nasionalnya bagaimana, karena apa, kita ini tujuannya apa, ingin mengenalkan, bukan malah tambah bingung, kira-kira begitu. Itu yang perlu digarisbawahi, kita ingin mengenalkan. Boleh membuat versi sendiri, versi individu, tapi jangan lupa, ya kan, adat juga begitu. Bagaimana adat supaya itu bisa dikenakan secara nasional, secara umum, ya jangan salah, kira-kira begitu. Lebih dikenakan secara spesifik, secara khusus. Jadi mereka satu nama, satu bajakah itu mempunyai identitas. Jadi kalau kita nyebut itu tidak salah. Maaf kalau kita nyebut nama daerah tertentu, nama Bujang itu banyak. Supaya kita tidak salah, namanya disambung Bujang siapa, kan gitu. Atau mungkin kalau istilah suku tertentu pakai Ucok itu nama panggilan umum. Coba supaya kita tidak bingung, kita harus pakai nama Ucok siapa gitu. Kalau dia sendirian di satu wilayah tertentu tidak masalah panggil nama Ucok, tapi kalau dia sudah arahnya ke umum itu harus sebut nama gitu, supaya kita tidak salah. Jangan meremehkan nama loh. Kita salah sebut itu bisa aja salah barang, kira-kira begitu. Jadi intinya bahwa apalagi kita sebut lanjutnya, yaitu dalam ilmu tumbuhan, ya kan, penyebutan nama atau ciri-ciri itu salah satu ciri-cirinya itu salah sebut, itu total salahnya, salah semua, kira-kira begitu. Jadi kalau kita menyebutkan ciri-ciri dan nama ini salah satu ciri-cirinya itu enggak sama persis, atau salah satu salah aja, itu sudah salah total semuanya, kira-kira begitu syaratnya. Nah, kemudian di sana juga itu yang perlu digarisbawahi, bahwa syaratnya itu bahwa di tumbuhan itu banyak kesamaan, banyak kemiripan. Nah, inilah yang kita syaratnya itu harus lebih ekstra hati-hati. Kami juga menyadari akan yang namanya kekhilafan atau kekurangan, tapi kami satu. Nah, itu kami satu, arahnya ke sini, ke kesimpulan ini, kami satu, bahwa kami membutuhkan Anda terutama mereka-mereka yang baik sebagai korban akar bajakah, sebagai yang sudah tahu mengkonsumsi bajakah, atau mereka yang ahlinya, atau mereka yang sudah tahu. Kami mengharapkan masukan-masukan seperti itu. Kita di sini adalah mendidik, memberitahu, dan memberikan ketenangan bagi mereka-mereka yang mengkonsumsi bajakah, kira-kira seperti begitu. Jangan kita yang namanya salah langkah, salah pilih, dan akhirnya efeknya akan ke organ-organ tubuh yang lain. Itu yang sangat membahayakan, kira-kira seperti itu. Kesimpulan yang kedua, kami ini tidak akan berarti apa-apa, yang namanya kami hanya sangat-sangat terbatas, kira-kira begitu. Tanpa kalian kami tidak akan ada apa-apanya, kira-kira begitu. Jadi yang ketiga, kesimpulannya, kami mengharapkan saran masukan
karena kalian lah, Bapak Ibu lah, kami bisa mengerti dan bisa berbagi pengalaman. Kami di sini sifatnya tidak lebih, tidak menggurui, tidak lebih, tapi kami ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Karena apa? Kami menyadari akan kondisi kami sendiri dan kondisi di lapangan itu memang betul-betul sulit. Yang namanya di hutan itu tanaman ribuan berbagai macam itu semuanya, sementara itu sebagai sumbernya itu sangat-sangat terbatas sekali dan sulit. Jadi mereka yang tidak atau tidak bisa mengakses ke internet, ke Google dan lain-lain, itu akan sangat-sangat kesulitan. Apalagi yang mereka daerah-daerahnya itu tidak berhutan atau jarang masuk ke hutan, atau mungkin bahkan tidak ada mereka yang jarang-jarang menggunakan yang namanya herbal untuk sebagai alternatif berobat, kira-kira begitu. Oke lah Bapak Ibu, sementara ini dulu dari kami mengharapkan masukan, saran, apapun masukan dari Bapak Ibu itu kami anggap sebagai masukan tambahan supaya kita tidak salah. Dan sekali lagi mari kita kenalkan yang namanya ini bahasa lokal atau bahasa daerah, bahasa adat khususnya Bajagah ini, ya kan, supaya mereka bisa naik kelas menjadi nasional, bahkan bisa internasional. Nah, kira-kira begitu. Dan bahasa individu ini boleh sepanjang mereka ada ketitik samaan antara ini tadi, dari bahasa Hindu, bahasa lokal, bahasa nasional, ini tidak bertentangan, kira-kira begitu. Mungkin bahasa-bahasa yang lain mungkin akan kita bahas sama-sama supaya Bajagah ini makin hari makin dikenal dan akan semakin banyak khasiat-khasiatnya yang bisa dimanfaatkan untuk kita. Karena kita yakin bahwa Bajagah ini sebagian sudah diteliti, itu kandungannya besar sekali, kira-kira begitu. Itulah selebihnya, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami sekali lagi kami mengharapkan masukan, saran demi kebaikan kita. Kami di sini tidak mempunyai maksud apa-apa. Kami ingin, ayo kita belajar yuk mengenalkan Bajagah khususnya dan herbal pada umumnya. Oke, sekian dulu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.